Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Gova dari jurusan Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi, Politeknik Arta Priok. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu strategi dalam membangun negara dalam bidang pertanian. Lulusan pengampu dari mata kuliah ini yaitu Pak Jufri Hardianto Zurfan, SHMA. Baiklah, latar belakang. Dengan luas lahan yang sebagian tersebar tanahnya sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Indonesia sejatinya menjadi negara pertanian terbesar di dunia. Sayangnya, potensi besar dalam sektor pertanian tidak diimbangi dengan meningkatnya minat generasi muda terhadap pertanian. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 mencatat bahwa meskipun sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian, yakni 29,59%, namun jumlah petani terus menurun. Bahkan di tengah peningkatan jumlah tenaga kerja di Indonesia, di tahun 2011, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sebanyak 42,46 juta jiwa. Saat ini jumlahnya hanya 38,77 jiwa. Salah satu alasan rendahnya minat tenaga kerja untuk menggeluti sektor pertanian adalah minimnya penghasilan yang diperoleh. Para sarjana pertanian lebih memilih bekerja di sektor lain yang menjanjikan dari sisi pendapatan dan kesejahteraan. Banyak dari mereka yang memiliki usaha sampingan di luar sektor non-pertanian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat identifikasi masalah tersebut. Yang pertama, meskipun sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian, yakni 29,59%, namun jumlah petani terus menurun, bahkan di tengah peningkatan jumlah tenaga kerja di Indonesia. Yang kedua yaitu rendahnya minat tenaga kerja untuk menggeluti sektor pertanian, termasuk para lulusan sarjana pertanian. Yang ketiga, meski berpredikat sebagai negara agraris, namun indeks ketahanan pangan Indonesia tingkat dunia tergolong rendah. Yang keempat yaitu rendahnya indeks ketahanan pangan Indonesia tidak lepas dari tingkat SDM di bidang pertanian. Tujuan dari pengembangan SDM strategis ini yaitu pengembangan SDM strategis ini memastikan bahwa orang-orang berkualitas yang tepat bersedia untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan. Hal ini dicapai dengan menghasilkan kerangka kerja yang koheren dan komprehensif untuk mengembangkan manusia. Tujuannya yaitu untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia strategis ini, yaitu untuk melakukan pengembangan modal intelektual dan mempromosikan pembelajaran organisasi, tim, dan individu dengan menciptakan budaya pembelajaran lingkungan di mana karyawan didorong untuk belajar dan berkembang, dan di mana pengetahuan dikelola secara sistematis. Selanjutnya ada penyebab. Ketersediaan pangan tidak hanya sebatas dari jumlah dari distribusinya, tetapi juga jaminan terhadap kelayakan hidup penduduknya. Karena itu, persoalan kemandirian, ketersediaan pangan penduduknya. Karena itu, persoalan kemandirian tersedia pangan serta keterjangkauan pangan berkaitan erat dengan kapasitas petani dalam menjalankan usahanya. Salah satu kendala yang dihadapi sektor pertanian adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia bidang pertanian. Rendahnya kesejahteraan petani di Indonesia disebabkan oleh kapasitas mereka yang rendah. Kapasitas yang dimaksud antara lain kemampuan manajerial, daya tawar cenderung lemah, terbatasnya akses pada permodalan dan informasi, dan tingkat pendidikan mereka yang rendah.
Kapasitas petani yaitu daya yang dimiliki petani untuk menjalankan usaha tani ideal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Strategi dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan sumber daya manusia pertanian yang berkualitas dan andal sehingga bisa melakukan lompatan kemajuan untuk bersaing dalam menghasilkan produk pertanian unggulan dan berdaya saing. Untuk diperlukan adanya pembalikan kualifikasi para petani yang sekarang ini dianggap kurang berpendidikan dan keterampilan menjadi petani yang terdidik, terampil, profesional, dan mampu menerapkan modernisasi pertanian. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Sasaran ini akan terwujud apabila dilakukan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dengan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah imam driven yang didukung dengan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif sejalan dengan perkembangan inovasi teknologi dan berorientasi pasar. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang akan dilakukan Kementerian Pertanian diantaranya melalui yang pertama, pengembangan dan penyelarasaan kurikulum dengan dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua yaitu inovasi pembelajaran yang mendorong keterampilan dan keahlian melalui perluasan teaching factory yang dirancang agar mendorong inovasi dan produktivitas. Yang ketiga, pemenuhan dan peningkatan profesionalitas dosen, guru, dan tenaga kependidikan. Yang keempat, standarisasi sarana dan sarana utama. Yang kelima yaitu pemutakhiran pemrograman kerjasama industri dengan mendorong program magang industri. Yang keenam, pengelolaan dan penataan lembaga. Yang ketujuh ada peningkatan akses sertifikasi kompetensi. Peran pemerintah. Menurut Murdayanti Maulida, minat kaum muda terhadap sektor pertanian dapat ditumbuhkan oleh pemerintah melalui upaya Kementerian Pertanian, yaitu dengan melakukan pendampingan pada generasi muda yang berkompeten untuk dapat kembali ke sektor pertanian, bukan untuk beralih ke sektor lain. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar untuk memajukan sektor pertanian yang didukung peranan aktif generasi milenial. Setidaknya terdapat 3 aspek yang akan terbantu oleh peran generasi milenial dan industri pertanian modern. Pertama, pengembangan teknologi pertanian presisi sebagai generasi yang meleleh teknologi. Pertanian presisi sebagai generasi yang melek teknologi, generasi milenial dapat turut serta dalam upaya-upaya pengembangan sistem pertanian presisi berbasis teknologi di saat tantangan industri pertanian atas kebutuhan pangan yang terus meningkat namun terbatas. Luas lahan dan sumber daya pertanian presisi sangat dibutuhkan untuk menjamin akurasi, presisi, keaslian, dan transparansi dalam menghitung permintaan dan pasok secara optimal. Yang kedua yaitu pengembangan teknologi pada mata rantai pertanian. Pertanian tidak selalu identik dengan kegiatan di ladang. Keengganan generasi milenial untuk berperan serta pada kegiatan tani langsung di ladang dapat diatasi dengan memberikan mereka peranan terhadap pengembangan sisi hulu dan hilir pertanian, seperti pengembangan proses penjualan dan memasok produk dengan pertanian melalui e-commerce. Generasi milenial memiliki potensi untuk membangun jejaring serta menghubungkan pemasok, petani, pelanggan, serta digital, seperti dengan penggunaan platform. Yang ketiga yaitu pengembang pengelola ekonomi desa pertanian memiliki pendidikan dan keterampilan dalam memahami teknologi informasi. Generasi milenial yang memilih untuk tinggal di pedesaan juga dapat berperan serta dalam pengembangan dan manajemen kelembagaan ekonomi petani pedesaan berbasis korporasi, baik itu berbentuk perseorangan terbatas, CV, ataupun koperasi. Dengan korporasi tingkat desa ini, nantinya petani akan
petani atau kelompok tani dapat mengakses pengembangan pembiayaan pertanian, penyediaan sarana produksi, penyediaan alat dan mesin pertanian, juga pengembangan bisnis yang lebih menguntungkan para petani. Kesimpulan kesimpulannya, salah satu kendala yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian. Yang kedua yaitu rendahnya kesejahteraan petani di Indonesia disebabkan oleh kapasitas mereka yang rendah seperti kemampuan manajerial, daya tawar cenderung lemah, terbatasnya akses pada permodalan dan informasi, dan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Rendahnya yang ketiga yaitu rendahnya sumber daya manusia sektor pertanian, salah satunya karena para pelaku didominasi golongan tua dengan tingkat pendidikan yang rendah. Yang keempat yaitu sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia strategis sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya sesuai dengan keyakinan bahwa sumber daya manusia dari suatu organisasi merupakan sumber utama keunggulan kompetitif. Yang kelima, kaum muda kurang berminat menggeluti bidang pertanian. Selain karena kurang menjanjikan secara ekonomis, bidang pertanian dianggap pekerjaan yang kurang bergengsi. Adalah cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.